Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Pada bagian bab 5 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media promosi. Pada bagian A, yaitu produk dan pemasaran. 1. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Marketing plan. Where have been, where do we want to go, how do we get there? Untuk itu harus diperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, bagaimana keadaan persaingan, serta bagaimana peluang dan kendala yang dihadapi. Menyusun marketing plan, akan tetapi yang penting adalah core strateginya. Marketing plan memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Analisis situasi atau SWOT. 2. Tujuan pemasaran. 3. Strategi inti. 4. Jadwal pelaksanaan. 5. Anggaran pemasaran. Dan 6. Kontrol. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Konsep AIDA plus S. 1. Perhatian. 2. Minat. 3. Keinginan. 4. Adil atau bayar di kas. 5. Kepuasan. 6. Konsep ini berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang dapat menarik hati konsumen ataupun langganan. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran, menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. 1. Biaya pemasaran. 2. Saluran pemasaran. 3. Margin pasar. 4. Analisis pasar. 2. Saluran pemasaran. Yang dimaksud dengan saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran adalah 1. Produk, 2. Biaya, 3. Nilai, 4. Kepuasan, dan 5. Pasar penjualan produk. 3. Lingkungan pemasaran. 1. Lingkungan pemasaran mikro. 2. Lingkungan pemasaran. 3. Lingkungan pemasaran global. 4. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. 1. Keadaan persaingan. 2. Perkembangan teknologi. 3. Perubahan demografi. 4. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. 5. Sumber daya alam. B. Media promosi. 1. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Dengan media promosi, maka produk akan lebih mudah dikenal masyarakat dan mudah mencapai ke target konsumen. 2. Tujuan promosi. A. Untuk menyebarluaskan informasi produk. B. Untuk mendapatkan konsumen. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba keuangan. D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produk. E. Untuk branding atau membentuk citra produk. F. Untuk merubah perilaku. 3. Media promosi. Media iklan sendiri adalah berbagi sarana komunikasi yang dipakai perusahaan untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan kepada target pasar yang dituju. Berikut adalah promosi media cetak.
yaitu 1. Iklan koran atau surat kabar, 2. Iklan majalah, 3. Iklan tabloid, 4. Jurnal, 5. Katalog produk, 6. Kalender, 7. Brosur, pamflet, flyer, dan 8. Poster. Berikut promosi media elektronik, yaitu 1. Television advertising, 2. Radio advertising, 3. Online advertising, 4. Domain advertising. Berikut promosi media internet, yaitu 1. Facebook, 2. Twitter, 3. Instagram, 4. blog, 5. YouTube, 6. Marketplace, 7. Online shop, dan 8. e-commerce. Berikut promosi media iklan luar ruangan, 1. Billboard, 2. Baliho, 3. Subscription branding, 4. Neon box, 5. Spanduk, 6. Iklan tembok, dan 7. Media 3 dimensi. C. Strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. A. Strategi pemasaran menurut para ahli ada beberapa, yaitu 1. Kotler dan Armstrong, 2. Kurtz, 3. Philip Kotler, 4. Digitono, 5. Stanton. Analisis SWOT. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan. Dari situasi perusahaan, pemasar harus melakukan analisis SWOT di mana ia menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara keseluruhan. 2. Fungsi strategi pemasaran, yaitu A. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan, B. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif, C. Merumuskan tujuan perusahaan, D. Pengawasan kegiatan. 3. Tujuan strategi pemasaran, yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran, 2. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang ditentukan, 3. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. A. Siklus daur hidup produk, B. Tingkat persaingan perusahaan di pasar, C. Keadaan ekonomi, D. Panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri. 5. Konsep strategi pemasaran. Berikut konsep dalam menentukan strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. 1. Umur dan tahapan daur hidup, 2. Jenis kelamin, 3. Pendapatan. C. Market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Untuk positioning, Anda bisa mencoba ide membuka toko kaos distro berjalan dengan distro truk. C. Market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa yang sering dilakukan adalah 1. Membeli perusahaan lain, 2. Internal development, 3. Kerjasama dengan perusahaan lain.
D. Marketing mix strategi. Marketing mix strategi adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya 1. Faktor pasar, 2. Keputusan distribusi, promosi, dan harga serta hubungannya dengan variabel tentang produk, 3. Volume penjualan, 4. Kerangka marketing mix untuk beberapa varian produk, 5. Volume penjualan yang dipengaruhi oleh saingan dan perusahaan. E. Timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk pasar. 6. Jenis konsep strategi pemasaran. Jika grand strategi ini sudah benar, maka diharapkan perusahaan dapat menguasai market share yang luas ataupun market position yang mantap. Berikut penjelasannya. Market share atau pasang pasar artinya penguasa luar pasar, sedangkan market position ialah kedudukan yang kokoh dari suatu produk pada suatu pasar. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.